Nggak kayak Anies yang ujuk-ujuk nuduh. Karena ASN lah yang gajinya kecil itu kemudian korupsi. Jadi mau gimana pun Anies ngeles nih, jatuhnya ya emang nggak pas antara akar permasalahannya dengan solusi yang kemudian ditawarin. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Anies Baswedan kena hook oleh Profesor Ariel Herianto di Twitter. Prof. Ariel itu ngomentarin salah satu berita pernyataan Anies bahwa kata Anies nih, akar dari masalah korupsi itu adalah gaji ASN yang rendah. Menurut Prof. Ariel itu simplifikasi masalah alias menunjukkan Anies gak ngerti akar permasalahannya. Kok malah yang dituduh nih, kata Prof. Ariel, itu masyarakat miskin penyebab korupsinya yang hidupnya pas-pasan ya ASN itu. Padahal kata Prof. Ariel, kekuasaan itulah yang mendorong korupsi. Makanya kata Prof. Ariel, kalau akar permasalahannya aja nggak ngerti gimana solusinya, kan bisa ngaco katanya. Tapi Anies gak terima. Kemudian Anies nge-quote tweet tuh. Prof, jangan hanya baca judul, ini berita lengkapnya. Katanya kan, gua baca tuh berita lengkapnya. 2 link berita yang disematin Anies gitu kan. Emang sih Anies itu bilang di situ, katanya ada 3 akar permasalahan korupsi. Yang pertama karena kebutuhan, yang kedua karena keserakahan, dan yang ketiga karena sistem. Nah, konteks ASN tadi yang kata Anies adalah karena kebutuhan. Menurut dia, PNS ini karena gajinya kecil butuh, akhirnya mereka nambah-nambahin lah korupsi bareng swasta. Masalahnya nih, oke lah Pak Anies bisa ngomong gitu. Tapi data membuktikan ASN itu ternyata nggak ada yang korupsi. Ini data KPK dari tahun 2004 sampai tahun 2022. Ternyata yang paling gede korupsinya itu malah swasta. Yang kedua, itu ada anggota-anggota DPR. Ini aja udah salah gitu loh dengan ngelihat data. Emang sih ada ASN, tapi itu pejabat eselon 1 dan eselon 2. Artinya yang punya jabatan, bukan ASN yang gajinya kecil. Justru malah ASN yang posisinya tinggi. Udah salah kaprah, bener kan? Kata Prof. Ariel, tidak pas ketika melihat persoalan. Ya jangan-jangan akan benar juga gitu loh. Solusi nantinya pasti akan ngaco. Karena yang paling penting dari solusi itu adalah memahami akar persoalan. Lanjut deh, kita kuliti lagi ya argumentasinya Anies soal penyebab korupsi. Yang kedua kata Anies adalah keserakahan. Di sini dia nggak nyontohin apa-apa tuh soal keserakahan. Nah, yang menurut gua kalau berkaca pada data tadi, harusnya yang bermental serakah ini ya memang ya penguasa. Kekuasaan itu gue sepakat dengan Prof. Ariel. Bahwa penguasa yang serakah kemudian korupsi besar-besaran. Bukan ASN yang kecil-kecil. Dan terbukti kan di data tadi ASN yang kecil-kecil ini mereka nggak korupsi. Dan gue punya banyak kok teman ASN yang pangkatnya rendah, golongannya rendah. Kalau mereka kemudian kurang mencukupi kebutuhan, ngapain? Ya mereka jualan kok di rumah. Misalkan dia punya istri-istrinya jualan. Ini kan terlalu simplifikasi masalah gitu loh Pak Anies. Dan mereka tidak menunjukkan gelagat serakah. Meskipun di sini Anies emang nggak nyontoin yang serakah itu siapa gitu. Nah, tapi yang ketiga soal akar permasalahan menurut Anies adalah di sistem. Dan solusi dia adalah memperkuat sistem peradilan. Ini juga agak aneh menurut gua ya. Ketika ngomongin sistem, ini nggak bisa cuma disimplifikasi karena sistem hukum dan peradilannya yang lemah, kemudian korupsi masif. Oh tidak, tapi sistem ini, mohon maaf, adalah mencakup keseluruhan, mencakup sistem kekuasaan itu sendiri. Ketika kekuasaannya itu tidak terbuka, tidak melibatkan masyarakat, disitulah ada ruang-ruang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan belakangan kita kan udah ngeliat gimana tuh nepotisme berjalan. Ya ada yang pamannya jadi ketua MK, kemudian ponakannya bisa jadi cawapres. Ini kan yang terjadi kemarin gitu loh. Yang kemudian orang-orang pada rame. Ada istilah mahkamah keluarga. Itu bagian dari sistem. Bahwa sistem yang tertutup. Dan itu terjadi di banyak hal. Makanya kemudian tidak bisa disimplifikasi soal penegakan hukum saja. Soal sistem lembaga peradilan saja. Sistemnya harus menyeluruh. Sistem politik, demokrasi kita harus terbuka. Ketika membuat undang-undang harus melibatkan masyarakat.
Bagaimana kemudian misalnya cara untuk menganggarkan sebuah anggaran kementerian. Kalau dulu ada kebijakan yang sangat menarik bahwa anggota DPR itu udah nggak bisa lagi ngurusin sampai perintilan terkecil atau istilahnya satuan 3 dalam penganggaran kementerian. Ini baru yang namanya bicara sistem. Karena disitulah banyak lubang-lubang korupsi terjadi. Yang gue pikir Pak Anies kurang ngerti nih soal ini. Makanya cuman fokusnya di penguatan sistem peradilan aja. Padahal yang kita tahu KPK sebagai lembaga hukum yang memberantas korupsi itu sebenarnya juga udah oke kok. Ya kecuali sempat dilemahin kan kemudian karena ada revisi UU KPK. Nah di sini emang perlu kemudian dikuatin. Tapi bukan berarti KPK-nya itu sudah lemah banget. Enggak. Ada masalah-masalah lain yang tidak terpotret oleh Anies Baswedan. Dan itu kuncinya di kekuasaan. Persis kayak kata Prof. Ariel. Jadi mau gimana pun Anies ngeles nih, jatuhnya ya emang nggak pas antara akar permasalahannya dengan solusi yang kemudian ditawarin. Ini beda banget menurut gua kemudian dengan Ganjar dan Mahfud ketika melihat persoalan. Pak Ganjar itu jelas bilang bahwa salah satu penyebab korupsi itu adalah aktor. Makanya pendekatannya kemudian by aktor. Dan aktor ini itu bagian dari sistem. Ketika aktornya ini benar, yang namanya kebutuhan, keserakahan, dan sistem juga bisa dibenahi. Ya kita negara ini sudah lama gitu. Sejak reformasi, kemudian membenahi sistem kekuasaan. Ada reformasi kekuasaan. Hukum-hukumnya itu lebih diperkuat untuk menanggulangi korupsi. Tapi kenapa masih ada? Balik lagi karena aktor. Itulah kenapa kemudian Mas Ganjar ngomong, saya akan memperkuat KPK. Katanya satu. Yang kedua akan memperkuat aktor-aktornya. Akan mengganti aktor-aktor yang kemungkinan akan korup. Yang akan korup ini siap dibuang. Dan itu sudah dibuktikan oleh Mas Ganjar ketika memimpin Jawa Tengah. Tiap ada yang pungli, sikat. Jadi aktor-aktor yang kemudian terbukti korupsi, bahkan ada peluang untuk korupsi, ya emang dicopot. Dan hasilnya adalah Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling akuntabel, paling transparan, dapat penghargaan juga dari KPK. Itu bukti, bukan sekedar asumsi, apalagi pemetaan masalah yang salah kayak Anies. Apalagi nih pendampingnya Mas Ganjar, itu Pak Mahfud, yang udah jelas-jelas terbukti sebagai pendekar hukum. Dia juga ngerti banget nih bagaimana cara untuk mengatasi korupsi. Nggak kayak Anies yang ujuk-ujuk nuduh. Karena ASN lah yang gajinya kecil itu kemudian korupsi. Yang data tidak berkata semacam itu. Jadi di sini nih daripada kan, kalau gue lihat di Twitter tadi sih udah mulai jadi bola panas tuh. Banyak orang kemudian ngomong, menyudutkan gitu kan. Apalagi pendukung-pendukungnya Anies nih menyudutkan Prof. Ariel gitu. Tapi posisi gue di sini gue justru bersama Prof. Ariel. Percuma kemudian Anies mau orang nyuruh baca berita lengkapnya atau kayak gimana. Yang terbukti memang bahwa Anies tidak memahami korupsi itu intinya pada kekuasaan. Dan ketika bicara sistem kekuasaan tidak serta-merta atau hanya sebatas memperbaiki sistem peradilan. Apalagi cuma nuduh ASN, orang-orang yang kelas menengah ke bawah yang hidupnya pas-pasan sebagai biang korupsi karena cuma butuh untuk hidup. Nggak kayak gitu konsepnya Pak Anies. Yang benar adalah memperbaiki kekuasaannya. Dan siapa yang bisa memperbaiki kekuasaan itu, kalau menurut gua adalah orang yang punya pengalaman memperbaiki birokrasi dengan baik. Dari ketiga capres sih, menurut gua yang paling bisa melakukan itu ya Ganjar Pranowo dengan seluruh rekam jejak reformasi birokrasinya di Jawa Tengah. Apalagi ditopang Pak Mahfud sebagai pendekar hukum. Bye.